Tadi kayak kita ke gereja karena orang tua sih sebenarnya basicnya gitu loh. Jujur amat sih. Iya dong, kita harus jujur. Masuk kan, berarti kan perkataan saya bahwa Injil adalah yang diterima Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melihat perbincangan antara Kodonditan dengan mu'alaf wanita yang setelah membaca ayat-ayat di dalam Bible akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Bagaimana perbincangannya dan ayat apa yang dibaca? Mari kita saksikan. Tapi ngomong-ngomong, Krisan ini kesini orang tua tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Terus lagi mau belajar Islam juga nggak tahu. Wah, minggu lalu sempat ngomong kayak ada kemungkinan untuk pindah, aku bilang gitu. Oh, gitu. Cuman aku juga ada kemungkinan iya dan enggak juga gitu loh. Aku bilang gitu. Karena aku kan Tanggapan. masih nyari tahu, masih belajar. Aku Tanggapan belajar. orang tua gimana? Oh, mak saya Hah? Emaknya mau pingsan? enggak ada. Oh belum. Keren langsung pingsan. Sedih. Pastilah, Iya, pasti iya. sebagai orang tua sedih. Papa? Udah meninggal. Oh udah nggak ada. Oh, oke. Mama sendiri berarti ya. Mama tinggal sama kakak. Ya kita masih bareng-bareng. Oh semuanya. Oh kakaknya dua-duanya belum ada yang merit. Ada satu baru merit Februari. Oke, pengantin baru dong ya. Tapi masih satu rumah, tapi dia istrinya di Cilacap, jauh, LDR. Serius? Beneran, aneh kan? Ngapain jauh-jauh amat Cilacap? Nggak tahu. Istrinya asli Cilacap. Iya, ketemu di Tasik, kan dia kuliah di Tasik, abang aku. Oh. Terus ketemu pas kuliah, baru nikah kemarin Februari. Istrinya orang Cilacap. Orang Tasik sana, Cilacap. Lah saya gedenya di Cilacap. Yang sehakikat dengan Bapak, yang setara dengan Bapak menurut gereja, masa Tuhan Yesus nggak tahu kapan hari kiamat? Iya. Sih, bener. Masuk, masuk Pak Eko. Gitu. Masuk, Pak Eko. Tapi yang tentang kayak Yesus di hari terakhir jadi apa sih? Apa? Hakim. Hakim kayak gitu-gitu. Yang akan datang lagi. Iya, yang akan datang lagi. Islam juga percaya bahwa Nabi Isa Al-Masih akan datang lagi. Ya. Tetapi bukan sebagai Tuhan. Sebagai Nabi. Sebagai Nabi. Tugasnya apa? Membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Kalau urusan mematahkan salib dan membunuh babi, ini urusannya kan pasti dengan orang Kristen. Iya. Karena salib urusannya Kristen, babi urusannya Kristen gitu. Iya. Kalau Dajjal, oke lah, kita Iya, punya sosok yang disebut dengan Mesias palsu, Al-Masih palsu gitu. Oh, ini yang nanti akan dibunuh oleh Yesus atau Isa Al-Masih. Oke. Ya. Tapi kalau di Bible, Yesus dikatakan akan kembali lagi sebagai hakim yang adil. Pertanyaannya, nah ini ada ayat begini nih. Tolong dipikirin sendiri ya, saudara. Oke. Bentar. Coba buka Matius 16:28. Matius 16:28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Coba pikirin. Yesus ngomong sama siapa itu? Sama murid-muridnya kan? Bilangnya apa? Di antara kalian Ada yang belum mati. ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat melihat Anak Manusia. Anak Manusia siapa? Yesus Yesus datang di atas awan. sebagai raja dalam kerajaannya. Itu artinya kan berarti Yesus akan datang lagi kan? Iya. Siapa murid Yesus yang sampai sekarang belum mati? Sekarang Yesus udah datang belum? Belum. Belum. Berarti siapa murid Yesus yang tidak mati sampai sekarang? Siapa? Nggak tahu. Makanya. Orang Kristen bilang Yesus akan datang lagi. Benar. Oke. Tapi Yesus bilang, rasis. Kalau ngambil hitungnya ras ya. Kan semua ras ini kan ciptaan Tuhan. Masa dia cuma milih jadi ras tertentu gitu. Nggak kasihan tuh. Yang lain pada ngiri gitu. Ya ampun.
Selama ini kan Kristen merasa dosanya sudah ditebus sama Yesus. Iya, karena Dengan dibaptis. yaitu Yesus sudah menebus dosa dengan cara mati di atas kayu salib. Hmm. Kalau gitu yang bunuh Yesus di atas kayu salib berjasa nggak buat Kristen? Pertanyaannya apa lagi? Itu pertanyaan apa? Pertanyaan logis nggak? Pertanyaan logis lagi pas aku dengerin. Logis lagi. Logis dong. Iya, sangat lagi. Ini Yesus mau nebus dosa Kristen nih, tapi caranya dia harus mati di atas kayu salib. Nah, berarti yang membunuh Yesus, yang menyalib Yesus, Rajanya. berjasa nggak buat Kristen? Kalau Kristen baca ayat-ayatnya, yang membunuh Yesus tentara Romawi, Iya. tentara Romawi disuruh Pilatus, Pilatus. Pilatus dituntut sama Imam Yahudi dapat Yesus dari Yudas Iskariot, Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi karena apa? Bisikan iblis. Berarti iblisnya berjasa berdosa. Kalau iblis tidak membisiki Yudas, Kan berarti Yesus nggak bakal. berarti kan Yesus nggak disalib, Heeh. nggak ada penebusan dosa dong. Nah, berarti kan itu kan konsep yang gimana? Ya, cerita-cerita di dalam Bible itu dengan akhirnya diajarkan bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia dengan kronologi ini yang diceritakan. Boleh dong saya nanya, iblis berjasa berdosa? Boleh. Kan kalau ceritanya gitu kan. Iya dong. Sekarang kalau mereka nggak terima dengan pernyataan itu, kalau mereka bilang itu adalah ketetapan Tuhan, orang Kristen pasti bilang begitu. Iya. Itu sudah ketetapan Tuhan. Berarti kalau ketetapan Tuhan, berarti Tuhan sendiri yang membunuh anaknya. Iya lagi. Iya dong. Loh iya dong? Iya nggak? Iya lagi. Kalau dibilang ketetapan Tuhan, berarti Tuhan sendiri yang bunuh anaknya buat nebus dosa manusia. Kalau Kristen misalnya punya utang sama saya 1 miliar, Kristen nggak bisa bayar sama saya, minta tolong sama saya. Kodoni tolong utang saya dihapuskan. Boleh, saya hapusin. Tapi syaratnya Kristen harus bunuh anak saya. Buset. Nah, begitu nggak ceritanya kalau di Bible? Iya, secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung Secara begitu, nggak karena langsung. manusia dianggap sudah berdosa, tidak bisa mendekatkan atau bersatu kembali dengan disebut Allah, karena sudah ada dosa waris, makanya harus Tuhan turun sendiri. Mau dikatakan bunuh diri atau mau dikatakan Bapak membunuh anaknya kan sama aja. Iya. Kan? Kalau Yesus sebagai Tuhan, sebelum dia turun ke bumi, dia tahu nggak dia bakal mati? Kalau Sebagai Tuhan. sebagai Tuhan harusnya tahu. Tahu. Berarti kalau gitu, ya, boleh nggak saya katakan tindakan Yesus yang tahu bahwa dia akan mati dengan cara disalib, berarti tindakan Yesus itu bisa nggak disebut dengan tindakan bunuh diri? Kalau dia tahu bisa. Nah. Berarti sebenarnya nalarnya jalan. Kalau pendeta nanti jawabnya lucu-lucu di luar nalar. Di luar nalar. Lah murid-murid Yesus ketika di Taman Getsemani, ketika tahu Yesus mau ditangkap, murid-muridnya lari apa? Nemenin. Waktu ditangkap. Di Taman Getsemani. Lari. Kenapa lari? Gak tahu. Takut maybe. Takut. Takut apa? Takut disalib. Takut Ya kan? ditangkap. Takut ditangkap kan? Berarti murid-muridnya itu secara logikanya murid-murid itu tahu nggak Yesus bakal mati di atas kayu salib buat tembus dosa mereka? Enggak. Nah, Kalau tahu kan nemenin. logikanya kan begitu kan? Iya. Menurut Kristen, Maria ibu Yesus di bawah salib Yesus itu nangis apa ketawa? Nangis. Kenapa nangis? Anaknya meninggal. Anaknya disalib. Maria tahu nggak kira-kira dosanya Maria ditebus sama Yesus di atas kayu salib? Enggak dong. Tahu nggak kira-kira? Nggak tahu berarti kan. tahu, Kalau Bang. tahu masa dia nangis, Iya. dosanya Maria loh ditebus loh. Gitu. Dosa lahir loh. Nah, dosa waris loh. Dosa waris. Kalau dosa waris, konsep dosa waris, kan pertanyaannya gampang. Setiap bayi yang lahir sudah bawa dosa waris. Iya. Kalau dia umur 3 hari meninggal, kira-kira masuk surga masuk neraka? Udah bawa dosa waris. Masuk surga loh. Udah bawa dosa waris. Ke surga bawa dosa gitu? Enggak.
Enggak. Nggak make sense-nya di situ gitu loh. Iya, belum deh. Bagaimana ceritanya? Bayi lahir bawa dosa. Gitu. Padahal baru. Nah, apakah kalau dia 3 hari mati terus masuk neraka karena berdosa? Jahat bener gitu Dan Tuhan. Ya nggak? makanya. Iya sih. Ya, yang paling logis ajaran itu di Islam. Lagi pula begini. Ini kalau kita lihat nih ya. Ini air putih apa air bening sih? Bening. Air bening. Kok kita sebutnya air putih ya? Air putih kan susu ya berarti. Saya menggambarkan Islam seperti ini. Ya, air yang masih jernih gitu lah. Oke. Kalau saya tuangkan teh, bisa nggak semua orang minum teh? Bisa. Semua orang Oh, bisa nggak semua minum teh? Enggak. Belum tentu ya. Kalau warnanya kan berubah coklat kan dari Iya. teh kan. Ketika air jernih ini saya kasih kopi, berubah jadi hitam. Hitam. Bisa nggak semua orang minum kopi? Enggak. Nggak semua. Ketika saya kasih sirup berwarna merah, manis loh padahal loh. Bisa nggak semua orang minum sirup manis? Belum tentu kan. Tetapi semua orang bisa nggak minum air yang jernih seperti ini? Harus minum, kalau nggak minum mati kan? Iya. Inilah gambaran Islam. Islam ini, kalau nggak minum mati kan? Iya. Inilah gambaran Islam. Islam ini ajaran yang murni, yang belum ada campuran bahan lain yang dianggap sebagai pemikiran agama. Trinitas itu juga bisa dianggap sebagai pemikiran agama. Iya. Karena kan tadi kan dibilang, awalnya adalah sebuah catatan di pinggir halaman, disisipkan di menjadi ayat. Gitu. Nah kalau disisipkan menjadi ayat kan pemikiran agama yang dimasukkan dalam agama. Jadi kalau air jernih, saya masukkan pemikiran agama, masuk ke dalam air yang jernih, otomatis kan warnanya berubah. Iya. Dan nggak semua orang bisa nerima. Gitu. Tapi kalau masih bening begini kan setiap orang minum. Iya. Seperti itulah Islam. Ya. Jadi apa namanya? Al-Quran itu beneran apa sih yang ditulis, apa sih sebutannya? Apa? Kitab langsung ya kalian? Buku yang jatuh dari langit itu? Bukan, maksudnya kayak apa sih, kayak wahyunya? Wahyu. Iya, Wahyu. langsung gitu. Ya. Jadi kalau Quran sebenarnya Sejarahnya gimana sih itu? mirip dengan Taurat, Zabur, Injil. Oke. Taurat, Zabur, Injil juga sama. Ini juga wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Yang membedakan Quran adalah Quran bukan hanya untuk Bani Israel, tapi Quran untuk semua umat manusia. Bahkan untuk seluruh alam semesta. Makanya Quran disebut rahmatan lil alamin. Apa tuh? Rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Oke. Jadi kalau saya orang Islam punya tetangga belum Islam, ya, yang belum Islam itu seharusnya merasa aman punya tetangga saya, karena orang Islam itu Islam sendiri artinya damai gitu, damai, selamat, patuh, taat tunduk kepada penciptanya. Di dalam berhubungan dengan manusia juga kita diperintahkan berlaku adil. Kalau orang lain tidak memerangi kita, kita juga tidak boleh memerangi orang itu gitu. Iya. Di Islam begitu. Kalau sekarang kita membaca berita misalnya Islam teroris dan segala macam, itu hanya fitnahan dan itu belum tentu semuanya benar. Dibilang ISIS, Islam, lah korbannya ISIS banyakkan Muslim malah gitu. Iya, Nah, pernah baca. Kalau kita baca lagi ISIS ciptaan siapa? Semua orang udah tahu lah. Kenapa sampai ada Islamofobia? Kenapa? Ada ketakutan terhadap Islam. Karena Islam ya boleh dikatakan adalah agama yang memegang akhlak dan moral untuk dijalankan di dunia ini. Sekarang contoh begini. Di Islam kita kan perempuan suruh pakai hijab. Sama seperti Maria ibunya Yesus. Pakai hijab kan? Iya. Orang bilang, oh di Islam perempuan tuh harus pakai hijab, berarti perempuan Islam tuh ditindas katanya. Banyak yang ngomong gitu. Oke. Ya, padahal perempuan Islam pakai hijab bukan karena diperintahkan suaminya, bukan karena diperintahkan bapaknya, tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat dari Quran. Gitu. Wanita itu ditutupi dengan hijab bukan berarti ditindas, tetapi apa? Dilindungi.
Coba jalan berdua sama temennya. Yang satu pakai hijab, satu nggak pakai hijab. Pakaiannya seksi misalnya. Kira-kira kalau dilihat sama cowok-cowok yang digodain yang mana? Seksi. Nah, seksi lah. Cowok kan udah fitrahnya begitulah. Nggak boleh ngelihat yang open dikit gitu. Nah, jadi perempuan ditutupi tujuannya untuk melindungi perempuan itu sendiri. Bukan untuk menindas. Bukan untuk nggak boleh pamer rambutnya indah, ngecat rambut warna-warni. Keindahan rambutnya si wanita itu dikhususkan untuk suaminya. Kalau di Islam gitu. Karena di Islam rambut itu aurat, gitu. Rambut perempuan gitu maksudnya. Semua bagian dari wanita tuh aurat kecuali wajah dan tangan. Jadi kalau di dalam Islam sebenarnya ngelihat perempuan yang nggak pakai hijab sama aja kayak kita ngelihat bulu ketek gitu. Karena sama-sama aurat gitu. Ya, cuman kan memang kan apa ya, budaya lah, nanti ada moral lah katanya segala macam yang istilahnya menyaingi Islam, terus nanti ada urusan sama hak asasi manusia lah segala macam. Akhirnya wanita jadi dianggap harus diberikan hak untuk berekspresi. Iya. Ya kan? Tetapi giliran wanita tuh mengekspresikan sampai berlebihan, pakaian modern makin lama makin tertutup, makin terbuka. Kebuka. Makin terbuka. Akhirnya jadi apa? Pemerkosaan lah, ya kan? Kejahatan kriminal jadi naik gara-gara yang open-open begitu. Di Amerika coba, berapa menit sekali kan pemerkosaan. Iya sih. Nah, kalau tadi nanya apa tadi sejarahnya Quran. Iya. Nah, tadi Asal mual. Quran itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk alam semesta. Ya, Nabi menerima wahyu selama kurang lebih 23 tahun. Oke. Cara menerima wahyunya macam-macam. Ada yang menerima melalui malaikat Jibril alaihissalam, ada yang melalui mimpi, ada yang didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk manusia juga ada. Wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu semuanya dibacakan oleh Nabi di depan para sahabatnya. Kemudian para sahabat itu menulis, kemudian sahabat itu membacakan, dicek bacaannya sama Nabi, benar nggak bacanya gitu. Dicek dan recheck gitu. Kalau bacanya benar, ya. kalau bacanya benar baru disimpan. Disimpan dalam media misalnya mungkin tulang binatang, pelepah kurma, misalnya tulang unta, misalnya. Pencatatan zaman dulu kan medianya seperti itu. Gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, nggak sampai 2 tahun, Quran itu sudah dijadikan mushaf. Mushaf itu artinya, ini mushaf nih namanya. Buku dalam bahasa Arab itu mushaf gitulah. Ya. Nggak nyampe 2 tahun? Nggak nyampe 2 tahun, ketika zaman Khalifah Abu Bakar sahabatnya Nabi yang menggantikan posisi Nabi sebagai kepala pemerintahan, pada waktu itu ada perang di Yamamah. Nah, yang berangkat perang itu banyak juga penghafal Quran. Karena Quran itu ditradisikan dengan hafalan gitu kan. Sudah banyak sahabat yang hafal. Gitu. Ketika ada perang, banyak penghafal Quran tewas gitu di perang. Nah, jadi akhirnya sahabat yang lain, yaitu Umar bin Khattab, mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar yang waktu itu jadi pimpinan untuk membuatkan menjadi mushaf. Caranya bagaimana? Kalau di Bible caranya dengan menyalin ulang, kalau di Islam, di Quran, caranya dengan dibentuk satu tim penghafal Quran, terus orang-orang yang mempunyai catatan-catatan Quran yang tadi sudah ditulis itu, disuruh ngadep mereka satu-satu. Nah, bacain ayat apa? Bacanya benar, diterima, masuk. Baca karena semuanya hafal. Nah, susunan surat-suratnya itu sudah ada di catatan sebelum Nabi wafat. Catatannya. Nah, Nabi sudah memberitahukan ayat ini di surat ini ayat sekian. Gitu. Ayat ini di surat ini nomor sekian. Gitu. Nama suratnya ini. Ada tradisi pendapat ulama bahwa yang memberi nama surat-surat itu adalah Nabi sendiri. Nah, setelah semuanya sudah selesai, menyetorkan ayat-ayat Quran yang sudah semua dicatat dan sudah diverifikasi sama tim ini, baru itu menjadi satu mushaf. Satu buku lah ya. Ini kan menjadi master nih.
Iya. disimpan oleh anaknya sahabat Umar bin Khattab, namanya Hafsah. Oke, udah ada kan, simpen kan? Ketika Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Umar bin Khattab selama 10 tahun, kemudian baru digantikan lagi oleh sahabat Utsman bin Affan. Dalam masa pemerintahan 13 tahun ini ada perang lagi. Gitu. Ada perang lagi, kalau nggak salah di mana? Azerbaijan apa? Itu banyak, apa namanya, ada salah seorang panglima perang tuh yang pulang kepada sahabat Utsman, menceritakan banyak di daerah itu orang membacakan Quran dengan bacaan yang berbeda. Karena bacaan berbeda, dua orang itu hampir saling bunuh gitu. Oke. Nah, jadi mereka saling ngotot, oh yang bacaan benar saya, oh yang bacaan benar saya gitu. Ada terjadi hal seperti itu. Dilaporkan kepada Khalifah Utsman, akhirnya dibentuk lagi tim yang pertama tadi itu. Oh, kumpul lagi. Dikumpulin lagi timnya, terus master yang pertama dipegang oleh anaknya Umar Hafsah itu dipinjam untuk menjadi master. Sebagai apa namanya? Panduan. Ya sebagai masternya lah ya, sebagai pembanding gitulah. Nah, proses itu namanya adalah kodifikasi Quran. Kodifikasi ya. Kalau Bible dikanonisasi, Quran dikodifikasi. Karena kalau Bible kanonisasi kan dari banyaknya gospel, surat ini dikumpulkan jadi satu. Kalau di Quran kan disuruh baca dulu. Iya. Nah, kalau bacanya benar baru diterima. Bacanya nggak benar, tolak. Oh. 2 kali dikodifikasi, baru dibuatkan beberapa master. Nah, master-master ini yang disebar ke daerah-daerah di sekitar situ. Oh. Gitu. Nah, yang Quran-Quran yang bacanya beda dengan yang dialek suku Quraisy, itu yang dibakar oleh Utsman. Oh, langsung dibakar. Langsung dibakar. Untuk apa? Untuk menghindari orang membaca dengan bacaan yang berbeda. Oh. Supaya nggak ribut lagi gitu. Karena pada zaman Nabi masih hidup, sahabat Umar pun pernah mendapati seorang sahabat yang lain membaca Quran tapi bacanya beda dengan dibaca oleh Umar. Ketika bacanya beda sama Umar, orang itu langsung ditenteng dibawa ke depan Rasul. Rasul, ini bacanya beda sama saya gitu. Rasul bilang, coba bacain, sahabat itu. Dia baca, bener bacanya. Coba Umar bacain, Umar baca, kamu juga bener. Terus? Artinya, perbedaan bacaan antara Umar dan sahabat itu adalah hanya variasi bacaan. Variasi ya, perbedaan bacaan. Contoh kalau misalnya orang Inggris, di Inggris ngomongnya Friday. Oh, dialeknya ya. Dialek. Di Australia orang ngomongnya Friday gitu. Kan sama artinya gitu. Ada, kalau di bahasa Arab kan ada panjang pendek juga kan. Iya. Panjang pendek juga mempengaruhi arti memang. Tetapi dari variasi bacaan itu tidak merubah makna daripada satu ayat dan tidak merubah makna tauhid dalam satu Quran gitu. Hanya mungkin ada perbedaan kata ganti aja. Itu dari dialek-dialek yang berbeda. Contoh misalnya orang Sunda. Kita bilang sama orang Sunda, lu nggak bisa ngomong F ya? Gitu. Emang mereka nggak bisa ngomong F. Nggak bisa ngomong huruf F gitu. Nanti mereka bilang, enggak itu fitnah. Kata gitu. Fitnahnya pakai P gitu. Karena mereka memang nggak bisa ngomong F gitu. Nonton apa? Nonton TV. Orang Jepang, lu kerja di Yamaha kan? Bisa nggak orang Jepang ngomong apa? Tobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Nah, baca ini yang merah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Firman siapa? Firman Tuhan. Firman Tuhan tuh ya, dianggapnya firman Tuhan tuh. Apa katanya? Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oh ya. Artinya apa? Perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib kalau begitu? Enggak sih. Hah? Di foto, kirim ke ibunya. Buset, durhaka nggak sih? Ada loh yang begitu. Ada perempuan dari Semarang. Dia baru lulus, nggak lama kerja di Jakarta. Terus dia izin datang ke sini.
kok boleh nggak saya foto-foto Bible-nya, ayat-ayatnya gitu. Udah saya bukain, dia foto-foto. Habis itu nggak lama dia bikin karya tulis. Ditulis sendiri apa yang dia lihat dan dia foto gitu kan. Kalau nggak salah 35 halaman gitu. Karya tulis itu dikirim ke orang tuanya, suruh baca. Nggak mau baca orang tuanya. Orang tuanya ketua lingkungan, apanya. Udah, terus nggak ada komunikasi lagi. 2 bulan setelah dia datang sini, datang lagi. Dan pas dia on the way ke sini, itu udah lagi debat sama bapaknya. Tapi akhirnya dia datang sini untuk bersyahadat. Dia bawa teman-temannya 3 dari Jawa, hanya untuk menyaksikan dia syahadat di sini. Ya akhirnya dia ambil keputusan, walaupun orang tuanya tidak menyetujui, dia udah dewasa, udah kerja, gitu. Nggak ada yang bisa menghalangi dia untuk memeluk agama tertentu, gitu. Dan di dalam Islam kita nggak ada paksaan. Setiap orang yang bersyahadat pasti kita tanya dulu, siapa yang maksa? Nggak ada. Kemauan sendiri? Iya. Nah, makanya kita selalu rekam biar ada bukti, gitu. Supaya tidak ada tudingan-tudingan. Apa yang sudah saya sampaikan dari tadi ada buktinya ya, bukan asumsi ya. Nah. Mau pikir-pikir dulu atau? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saudari Krisan ya. Iya saya lupa, pinjam KTP boleh? Di KTP-nya di mana? tas, tolong. Boleh, tolong diambilin. Saya selalu lupa minta KTP. Di depan kayak dompetku nah. Kan? Enggak. Kalau nama yang sekarang tidak mengandung unsur kesyirikan, Sirik. nah, tidak perlu mengganti nama. Tuh nggak boleh gojekin gitu nah. Ini foto umur berapa nih? SMA. SMA nih ya. Oke. Di depan saya seorang wanita bernama Angelina Feni Krisan. Di Jakarta Timur, beragama Katolik ya sebelumnya ya. Saya foto dulu buat keperluan pembuatan sertifikat. Kok video? Oke, saya kembalikan. Alhamdulillah pada hari ini saudari Angelina Krisan tadi menyatakan diri untuk memeluk agama Islam, betul ya? Ada 3 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, apakah saudari Krisan ini mau memeluk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari pihak lain? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Yang kedua, Krisan kan tadi bercerita masih ada mamah ya. Iya. Dan kelihatan bahwa mama pasti akan menentang keputusan Krisan. Tetapi Krisan sudah dewasa dan sudah mempunyai hak hukum sendiri yang dilindungi oleh negara. Nah, kalau misalnya nanti mamanya menentang, Krisan boleh membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Oke. Baik, yang ketiga, di dalam Islam ada syariat setelah bersyahadat ini, nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada haji jika mampu. Ya, hanya jika mampu pergi haji. Apakah Krisan berjanji di hadapan saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan syariat-syariat tersebut? Di dalam Islam juga ada yang namanya rukun iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada qada dan qadar. Ya, apakah saudari Krisan menyatakan beriman pada rukun iman tersebut? Ya, alhamdulillah. Baik, kalau begitu sudah tidak ada lagi yang menghalangi saudari Krisan untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Nanti tolong diikuti kalimat yang saya ucapkan dalam bahasa Arab dan juga diteruskan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah
wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Oh. Begitu aja kan? Alhamdulillah. Masih deg-degan? Saksi sah? Allahu Akbar. Mulai sekarang saudari Krisan sudah menjadi seorang muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Ya. Muslim secara keseluruhan bisa laki bisa perempuan. Kalau perempuan disebut muslimah. Oke. Yang ini ada buku tuntunan sholat, nanti bisa dibaca ya, perlahan-lahan dipelajarin. Jangan terburu-buru, step by step. Oke. Apalagi kalau di dalam keluarga ada tentangan, bisa dicarilah waktu dan tempat yang bagus untuk mempraktekkan sholat. Oke. Nanti silakan dipelajari ya pelan-pelan ya. Nah, ini ada hadiah dari subscriber channel Donditan yang menghadiahkan Al-Quran untuk para mu'alaf yang bersyahadat di Studio Graha Mu'alaf Jakarta ya. Alhamdulillah ini Al-Qurannya sangat luks dan mewah. Ini bisa disimpan dulu, nanti kalau sudah bisa Iqra, sudah waktunya belajar Quran, ini bisa dipakai untuk baca Quran ya. Kita perlakukan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Ini juga ada bingkisan apa nih, mukena, ini sajadah. Kita masukin sini aja ya. Iya boleh. Wah, dapat tas baru ini. Aku merasa senang sekali ya. Hah? Alhamdulillah. Senang sekali atau lega sekali? Dua-duanya. Leganya kenapa? Boleh tahu nggak leganya kenapa? Kenapa? Ya karena bisa mempersaingkan yang sudah kuliman di sini. Ya, dulu saya merasa lega sekali ketika setelah selesai bersyahadat. Karena apa? Karena saya sudah tidak harus menyembah manusia lagi. Benar kan? Benar. Alhamdulillah, sekarang saudari Krisan sudah menjadi seorang muslim yang tidak perlu menyembah manusia lagi. Kita hanya perlu menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita semua sama-sama berdoa. Saya doakan semoga saudari Krisan istiqomah dan husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan baik. Saya juga minta tolong nanti Krisan doain saya dan doain teman-teman semuanya, doain para pemirsa, karena doanya orang yang baru masuk Islam itu wah sangat-sangat manjur. Ya, jangan lupa ya doain saya. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa. Buat para pemirsa yang juga menjadi saksi bersyahadatnya saudari Krisan pada malam hari ini, yang ingin membantu perjuangan dakwah kami di dalam membina para mu'alaf, silakan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 081398837007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, Krisan ya. Alhamdulillah tidak sia-sia ngobrol berapa jam tadi ya. Lama banget. Alhamdulillah. Segala sesuatu nanti yang misalnya kira-kira butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan. Oke? Apa aja jangan sungkan-sungkan. Kalau dia nggak bisa bantu, kasih tahu saya. Oke? Ya, alhamdulillah.